Bapak Ibu Jemaat serta anak-anak sekalian, selamat malam. Shalom. Di malam ini kita akan berada dalam ibadah keluarga sekaligus ibadah unit. Untuk itu kita mengundang Bapak Ibu untuk siapkan seluruh hati dan hati kita untuk akan memulai dalam ibadah di saat ini. Untuk itu kita mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita buka dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayatnya 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Bapa di sorga. Karena atas penyertaan kasih Tuhan, sehingga kami boleh sampai saat ini Tuhan. Sehingga di malam ini Tuhan, kami akan beribadah padamu Tuhan. Kami mohon penyertaan kasih Tuhan Yesus, ada bagi kami. Biarlah ibadah keluarga dan ibadah unit yang kami laksanakan di malam ini Tuhan, kami jelaskan di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita akan membuka dan menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Mazmur puji-pujian kita di malam ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 4. Mazmur 103 ayat 1 dan 4 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Demikian Mazmur puji-pujian, kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457, Ya Tuhan tiap jam.
Di malam ini kita akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawari 12 ayat 1 sampai yang ke-22. Pembacaan dari 1 Tawari 12 ayat 1 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Di malam ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus Tuhan hadir bagi kami. Biarlah firman yang kami akan baca dan kami dengar ini Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menapaki kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Pengikut-pengikut Daud di Siklag. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siklag. Selama ia harus menyingkir karena Saul dan Kis mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sekutu Saul, dari orang Benyamin, Abiezer, kepala, dan Yoas anak-anak, semua orang Gibea. Yeisel dan Pelet, anak-anak Asmawet, Berkah, dan Yehu, orang Anatot, Ismaya, orang Gibenon, seorang pahlawan di antara ke-30 orang itu, yang mengepalai 30 orang, Yeremia, Yahasiel, Yohanan, dan Yuzabat, orang Gedera, Eluzai, Yermiot, Bealia, Semaria, dan Zefaka, orang Harufi, Elkana, Isia, Azrael, Yozer, dan Yasboman, orang-orang Korah, Yoela, Zibaja, anak-anak Yerohmam dari Gedor, juga dari orang Gad. Ada yang memisahkan diri dari dan pergi kepada Daud ke kubu padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa, dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ezer kepala, Obadya, orang-orang kedua, Eliab, orang ketiga, Mismana, orang keempat, Yeremia, orang kelima, Atai, orang keenam, Eliel, orang ketujuh, Yohanan, orang kedelapan, Elizabat, orang kesembilan, Yeremia, orang ke-10, Bani, orang ke-11, mereka itulah dari Bani Gad. Kepala-kepala pasukan satu orang, yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan mereka lah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaiman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyebut mereka dengan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Juga dari Manasye ada yang menyeberang, memihak kepada Daud. Ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul, sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab
setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin, itu menyuruh dia pergi. Katanya, mungkin dengan taruhan kepala kita, ia menyeberang memihak kepada tuannya Saul. Pada perjalanannya ke Ziklag, sebagian dari suku Manasye, Adnah, Yozabat, Yediel, Mikhael, Yosbat, Elihu, dan Ziletai, kepala-kepala pasukan 1000 sekutu Manasye, menyeberang memihak kepadanya. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Demikian pembacaan firman di malam ini. Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasih. Bagian bacaan firman Tuhan memperlihatkan bagi kita begitu banyaknya pengikut Daud saat ia berada di Ziklag, daerah orang Filistin saat itu menyingkirkan karena Saul ingin membunuhnya. Pengikut-pengikut itu berasal dari suku Benjamin, suku Saul sendiri, dan juga dari suku Gad. Mereka adalah pasukan tentara profesional yang handal, namun kesetiaan pasukan tentara ini masih perlu dipertanyakan. Wajar bagi Daud untuk bersikap waspada, bahkan bisa dibilang sedikit ada kecurigaan terhadap motivasi orang-orang yang hendak menolong Daud. Sebab orang-orang ini dahulunya pernah melayani Saul. Daud meminta komitmen mereka untuk memastikan kesetiaan mereka mendukung dirinya dengan berkata, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, dan aku tidak membuat kelaiman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Dalam ayat yang ke-17. Saudara-saudara, sikap Daud yang bijaksana ini justru menambahkan komitmen makin besar dari mereka. Bahkan Daud dipimpin oleh Allah melalui para tentara sampai Daud naik takhta menjadi raja orang Israel. Persekutuan umat yang Tuhan Yesus kasihi, Daud benar-benar mengenal kesetiaan Allah. Justru pada saat ia melalui jalan hidup yang penuh dengan duri, Daud adalah orang yang pilihan Allah. Namun demikian, Allah justru membawanya pada perjalanan yang berliku-liku. Berkali-kali nyawanya terancam, ia pun harus berlari-lari dan menyembunyikan dirinya dari ancaman Saul. Namun dalam kesulitan hidupnya, Allah menunjukkan pembelaan dan perlindungannya dalam pelariannya dari kerajaan Saul. Dari kejaran Saul. Allah telah menggerakkan orang-orang yang gagah perkasa untuk datang mendukung atau membantu Daud. Suku Benjamin yang awalnya memusuhi Daud membantunya dengan sukarela, hingga seluruh rakyat dengan berat hati datang untuk mengangkat Daud menjadi raja. Persekutuan keluarga dikasihi Yesus Kristus. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Banyak orang berpikir bahwa menjadi pengikut Yesus hidupnya akan aman dan damai. Setiap masalah yang kita hadapi, janganlah kita berputus asa dan pasrah. Tetapi yakinlah bahwa Allah akan membuka jalan untuk menolong kita untuk keluar dari berbagai persoalan yang katong hadapi. Dan masalah kehidupan yang katong hadapi, Allah akan mempergunakan sesama kita untuk menolong dan menopang dalam kehidupan katorang bersama-sama. Baik persekutuan keluarga jemaat dan masyarakat. Lewat penderitaan iman, kita membentuk lewat penderitaan kita untuk belajar, untuk saling menopang satu sama yang lain,
sehingga kita menjadi pengikut Kristus yang mampu bertahan dengan selalu berpengharapan kepada Allah. Meskipun badai datang menerpa dan cobaan hidup ini, untuk ketong untuk selalu bersandar dan bersyukur pada Tuhan untuk selalu menolong kita selalu. Amin. Untuk mengaminkan renungan kita saat ini, beta mengundang Bapak Ibu untuk membuka dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2, ajaib benar anugerahnya. Bapak Ibu Jemaat dimohon berdiri dan kita bersama-sama mengakukan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria. Ia menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur, dan lagu persembahan syukur. Sambil persembahan syukur dijalankan, kita bukan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, ayatnya yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Namun terlebih dahulunya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, di malam ini kami selaku umat-Mu akan memberikan persembahan syukur kami padamu Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa persembahan syukur yang kami berikan pada Tuhan tidak setimpal dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Bapa memberkati akan persembahan syukur yang kami berikan pada Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan padamu Tuhan, demi kehidupan akan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan bahkan bagi kami di jemaat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 393 ayat pertama, Tuhan betapa banyaknya.
Bapak Ibu Jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu kami ucap syukur dan berterima kasih, di mana penyertaan kasih yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami boleh selesai dengan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, dengan firman yang telah kami baca dan kami dengarkan. Biarlah firman yang telah kami sampaikan Tuhan dapat menjadikan kekuatan dan pedoman hidup bagi kami untuk kelanjutan hidup kami dari hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan, Bapa yang di sorga, kami juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat ini Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semua selalu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur Tuhan atas persembahan yang kami boleh berikan padamu di malam ini. Sebagai syukur kami kepadamu, terimalah syukur kami ini, ya Tuhan, baik berupa uang maupun kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini juga Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi keluarga yang ada di jemaat GPM Halo Anugerah ini, mulai dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan menyertai dan memberkati mereka selalu. Ya Tuhan, berkatilah akan seluruh kesehatan akan umat-Mu yang ada di jemaat GPM Anugerah ini Tuhan. Biarlah selalu diberkati dan diberikan kekuatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan, berkati juga kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitas maupun pekerjaan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan juga mau memberkati bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga dan iman yang baik dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati hati yang selalu bersyukur dan dekat pada Engkau ya Tuhan, dan selalu bertanggung jawab atas kehidupan istri dan anak-anak mereka masing-masing dalam kehidupan mereka selalu. Dan juga kami berdoa bagi ibu-ibu rumah tangga, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan dan kesabaran dalam setiap pergumulan dalam mendidik anak-anak mereka masing-masing. Kiranya Tuhan selalu membuka jalan dan memberkati, dan juga kami mau berdoa bagi anak-anak dalam jemaat ini ya Tuhan, mau menjaga dan melindungi mereka. Bagi anak-anak yang ada di bangku pendidikan Tuhan, Tuhan Yesus mau berkati mereka. Yang ada di perkuliahan juga Tuhan, Engkau menjaga dan memberkati mereka Tuhan, dan dalam mencari pekerjaan ya Tuhan. Tuhan selalu menjadi kekuatan bagi mereka dimanapun saja mereka berada. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kiranya Tuhan mau selalu membuka jalan dan memberkati kehidupan kami semua, dan melancarkan semua yang kami lakukan agar diberkati dan menjadi saksi buat orang lain dan menggapai cita-cita mereka demi bangsa dan negara, terkhususnya untuk Tuhan dan orang tua mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam hal kesehatan, kebahagiaan, karena itu semua tidak ternilai harganya. Ya Tuhan, bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu, Tuhan boleh jadi istri, suami, orang tua, dan sumber bagi berkat bagi mereka. Ya Tuhan, Engkau menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia, untuk pemerintahan di negeri tercinta ini. Kami mohon ya Tuhan, tolong setiap pekerjaan mulai dari pemerintahan pusat, tingkat tinggi hingga tingkat rendah, supaya semakin maju untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Khususnya masalah virus COVID
ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyelesaikan masalah ini dengan menghindari kami semua dari virus ini ya Tuhan. Biarlah dari masalah COVID-19 ini membuat kami, anak-anak-Mu, dapat sadar dan dekatkan diri dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami untuk kedamaian di negeri kami ini ya Tuhan. Biarlah tetap terjaga dan tetap tenang bagi oknum-oknum yang sengaja ingin mencabela persatuan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, semua tidak akan terjadi dalam dihalaukan oleh Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui segala permohonan yang kami naikkan ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya pada Bapa di sorga. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Ya Tuhan Allah Bapa sorga, inilah doa dan syukur padamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu. Nah, kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami, di mana doa yang pernah Tuhan ajarkan juga pada murid-murid. Demikian bunyinya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dan anak sekalian, mari kita buka dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309. Tinggal sertaku. Bapak Ibu jemaat sekalian dan anak-anak, kita mau bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan terima berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa dengan persekutuan Yesus Kristus menyertai memberkati kehidupan kami selaku jemaat GP Anugerah ini hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dan anak sekalian, ibadah keluarga dan sekaligus ibadah unit di malam ini telah selesai. Selamat malam, selamat istirahat, shalom.